Shalom, Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya mempersiapkan renungan untuk hari ini, saya ingat akan sebuah lagu sekolah minggu yang bilang begini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, siapa mau pilih? Yang lebar api, jiwa mati, yang sempit suci, jiwa berseri. Kalau kita disuruh memilih di antara kedua jalan ini, apakah jalan yang sempit atau jalan yang lebar yang akan kita pilih? Karena kita sudah tahu setiap ujung jalan ini akan menuju kemana, pasti kita bilang, saya mau pilih jalan yang sempit. Tetapi beda ceritanya kalau seandainya kita belum tahu setiap ujung atau akhir dari perjalanan di setiap jalan ini, pasti kita akan memilih jalan yang lebar. Karena apa? Karena jalan yang lebar enak untuk dilalui, bebas hambatan, tidak akan berdesak-desakan, dan kita tidak akan mengalami kesulitan. Berbeda dengan jalan yang sempit, pasti ada antrian, dan juga kita akan mengalami kesulitan ketika melewati jalan tersebut. Dan mungkin juga kita akan mengalami rasa sakit. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, firman Tuhan juga memberikan dua pilihan kepada kita. Kita mau pilih jalan yang mana? Hidup sebagai anak-anak Tuhan atau hidup di jalan Tuhan, yaitu jalan yang sempit, ataukah hidup sebagai anak-anak dunia, yaitu melalui jalan yang lebar. Atau dengan kata lain, kita mau cinta Tuhan ataukah kita mau cinta dunia? Cinta Tuhan yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar ucapan bibir, atau bukan juga hanya sekedar kita menyanyikan lagu "Ku mau cinta Yesus selamanya". Bukan seperti itu maksudnya. Cinta kita kepada Tuhan harus dibuktikan melalui sikap dan tindakan kita setiap hari. Kalau kita mengaku cinta Tuhan, itu berarti dalam kehidupan nyata kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita dan juga sesama kita. Kalau kita mengaku cinta Tuhan, berarti kita akan dengan setia dan tulus melakukan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing, dan kita diminta untuk menentukan pilihan sejak sekarang selama kita masih hidup, bukan ketika kita sudah mati. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus memiliki warna yang jelas. Kita mau warna hitam atau warna putih, bukan abu-abu. Kita harus memiliki ciri khas yang jelas. Kita mau hidup sebagai anak-anak Tuhan ataukah hidup sebagai anak-anak dunia. Bukan hanya pada saat di gereja kita bersikap seperti anak-anak Tuhan, tetapi kemudian ketika keluar dari gedung ibadah ini, kita mulai bertindak seperti anak-anak dunia. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah hidup sebagai anak-anak Allah di tengah dunia yang materialistik. Jika dunia memandang segala sesuatu dari segi materi,
Maka anak-anak Tuhan tidaklah seperti itu. Anak-anak Tuhan harus melihat segala sesuatunya dari terang firman Tuhan. Kalau kita mengikuti cara pandang dunia, tentu itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Rasul Yohanes secara jelas memberikan peringatan kepada orang-orang percaya tentang adanya ancaman yang akan merusak hubungan atau persekutuan dengan Allah, yaitu rasa cinta akan dunia. Rasul Yohanes memberikan 2 alasan mengapa rasa cinta akan dunia dapat menjadi ancaman. Yang pertama, rasa cinta akan dunia bukan berasal dari Allah. Dunia yang dimaksudkan di sini bukan bumi yang kita diami dan juga bukan manusia yang tinggal di dalamnya. Tetapi dunia yang dimaksudkan di sini adalah semua hal yang berlawanan dengan kehendak Allah. Semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karakteristik cinta dunia menurut Yohanes ada 3, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging itu apa? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21, di situ jelas disebutkan tentang keinginan-keinginan daging itu. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Keinginan daging itu adalah keinginan manusiawi atau nafsu duniawi. Ketika seseorang dikuasai oleh keinginan duniawi atau nafsu duniawi, akan membuat orang tersebut buta akan kebenaran dan akhirnya dia bisa bertindak di luar batas. Banyak contoh yang bisa kita lihat atau bisa kita saksikan di sekitar kita tentang contoh-contoh perbuatan daging atau keinginan daging. Salah satu contoh adalah terkait kasus yang saat ini sedang viral dibicarakan di media sosial. Mungkin semua kita sudah tahu kasus pembunuhan seorang gadis berusia 19 tahun di Batakte oleh seorang oknum. Pelaku tega membunuh korban dan melakukan perbuatan sadis terhadap sang korban demi melampiaskan nafsu kedagingannya. Ini karena dia telah buta akan kebenaran sehingga tega melakukan hal tersebut. Dan mirisnya lagi, ini bukan kali pertama dia lakukan, tetapi kali kelima. Kemudian keinginan mata. Sebenarnya mata adalah salah satu anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dengan mata kita bisa melihat semua keindahan yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Tetapi jika mata tidak kita jaga, tidak mampu untuk kita kuasai, maka mata bisa mendatangkan keinginan-keinginan yang bisa menjadi pintu masuk bagi dosa untuk menghancurkan kita. Karena tidak bisa menjaga mata, orang bisa masuk di dalam dosa persinahan. Tidak boleh melihat anak gadis orang cantik atau istri orang cantik. Kalau keinginan mata sudah muncul, dia ingin untuk memiliki. Atau istilahnya tidak boleh lihat yang bening-bening. Mungkin kita sudah familiar dengan istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Itu artinya kita selalu memandang milik orang lain lebih indah, lebih baik daripada
milik kita sendiri. Kita tahu bahwa salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daud, jatuh karena keinginan mata. Dia melihat Batseba sedang mandi dan dia menginginkannya. Karena keinginan mata menguasai dia, akhirnya dia tega membunuh Uria, suami Batseba. Karena keinginan mata, orang bisa melakukan tindakan pencurian. Lihat tetangga punya motor baru, ingin juga memilikinya, tetapi tidak mampu untuk membeli. Akhirnya diam-diam pergi mencuri milik tetangga. Atau misalnya anak-anak muda, kalau lihat iklan tentang HP keluaran terbaru, teman sudah punya, dia juga ingin. Padahal sebenarnya tidak mampu untuk membeli. Kemudian menuntut orang tua supaya harus memenuhi keinginannya. Karena orang tua tidak mampu untuk memenuhi keinginan, tidak segan-segan ada anak yang berani membunuh orang tuanya. Itu semua karena dikuasai oleh keinginan mata. Karena itu kita harus berhati-hati menjaga mata kita supaya mata tidak menjadi pintu masuk bagi dosa. Kemudian yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan dapat membuat kita lupa diri. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki atau yang kita punya adalah berasal daripada Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Keangkuhan hidup membuat orang menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Kalau dia merasa lebih kaya, dia akan memandang orang lain yang tidak sederajat dengan dia secara sebelah mata. Dia hanya memandang sinis terhadap orang yang dianggapnya berada di bawah dia. Kalau orang punya uang, maka dia akan dianggap bernilai atau berharga. Karena seringkali orang menganggap orang lain dari segi materi. Saya pernah mengalami dianggap rendah oleh orang karena saya tidak punya apa-apa. Ketika saya pelayanan di Kalimantan, saya pernah bertemu dengan seorang bapak di bank. Dia juga dari NTT, dia orang Ende, tapi saya yakin tidak semua orang Ende seperti beliau. Dia lihat beta dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dia bilang, kerja di mana? Beta bilang, kerja di gereja. Sebagai apa? Pendeta. Gaji berapa? Waktu itu awal-awal ketika masuk di sana, gaji hanya 380.000. Saya bilang, gaji 380. Bisa hidup? Dia bilang. Saya bilang, bisa om, buktinya beta masih berdiri di om pemuka. Habis itu dia lihat lagi, orang mana? Beta bilang, orang Sabung. Oh, dia bilang, untung lu orang tua bisa kasih sekolah lu tinggi, jadi lu bisa sampai sini. Kalau sonde, lu sudah jadi penjual minyak kelapa di pasar. Beta dengar, telinga rasa panas. Beta mau balas, tapi beta rasa tidak ada untungnya membalas orang tersebut. Jadi saya hanya membalasnya dengan senyum. Setelah itu dia sorong, dia pun kartu nama. Dia bilang, kalau berniat untuk jadi PNS, hubungi saya. Saya bisa lobby. Saya bilang, om, kalau saya mau jadi PNS, tidak sampai ke Kalimantan. Karena saya mau jadi pendeta, jadi saya sampai di Kalimantan. Orang selalu menganggap rendah orang lain, dinilai dari materi. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua, mengapa rasa cinta akan dunia dapat menjadi ancaman? Karena dunia ini hanya bersifat sementara dan tidak kekal.
Alangkah bodohnya jika kita memilih yang bersifat sementara dan akan lenyap, lalu kita mengabaikan hal-hal yang bersifat kekal. Tetapi entah sadar atau tidak, kita bisa saja sedang berada pada pilihan yang bodoh, yaitu kita lebih memilih dunia. Memang tawaran dunia lebih menggiurkan. Perubahan yang terjadi mengikis atau perlahan-lahan mengikis hubungan kita dengan Tuhan, dan lama-kelamaan hubungan kita dengan Tuhan menjadi dingin. Dunia yang kita hidupi saat ini memang akan terus mengalami perubahan, tetapi supaya kita tidak ketinggalan zaman, kita juga harus bisa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Namun bukan berarti semua perubahan yang ada harus kita ikuti. Kita bisa melihat dan mempelajari mana perubahan yang baik yang dapat membangun iman kita dan mana yang tidak. Perubahan-perubahan yang ada seringkali menawarkan kehidupan yang bebas dan juga kehidupan yang glamor, yang serba wah. Di sini kita harus berhati-hati supaya kita tidak latah terhadap semua perubahan yang ada, yang akhirnya membuat kita hidup seperti anak-anak dunia. Karena itu, kita membutuhkan firman Tuhan untuk menilai dan menyaring segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kalau kita sudah benar-benar memahami kehendak Tuhan, maka semenarik apapun tawaran-tawaran dunia tidak akan membuat kita mengabaikan kehendak Tuhan. Kita memang masih hidup di dunia, tetapi bukan berarti kita harus menjadi duniawi. Dunia boleh menggoda kita dengan berbagai materi dan juga berbagai kemewahan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi mati. Karena salah satu godaan terbesar pada zaman ini adalah materialisme. Semua orang akan berlomba-lomba untuk mengumpulkan uang atau mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena uang dan kekayaan dianggap sebagai nilai tertinggi dalam hidup. Dan akhirnya semua hal yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau untuk menjadi kaya. Dan bahkan pelayanan pun dijadikan sebagai lahan bisnis. Saya pernah mendengar, tetapi bukan di Gemit. Waktu saya melayani di Kalimantan, saya pernah mendengar seorang pendeta pasang tarif untuk pelayanan pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Dia bilang 1 kali naik mimbar saat perayaan Natal dan Tahun Baru di luar hari Minggu 1 juta. Jemaat protes. Dia bilang, kalau tidak mau silakan cari pendeta lain, saya mau pulang kampung. Ketika saya dengar itu, saya kaget. Jemaat sudah bayar gaji, sudah kasih THR, masih menuntut yang lebih lagi. Ini sudah menjurus kepada materialisme. Karena dia sudah menjadikan pelayanan sebagai lahan bisnis. 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-10 mengatakan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak menyimpang dari iman kita, marilah kita membuat komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan.
untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun kita masih hidup di dunia dan masih membutuhkan materi, tapi janganlah menjadikan semuanya itu sebagai pusat bagi kehidupan kita. Jangan jadikan materi sebagai segala-galanya bagi kita, tetapi pusatkan seluruh perhatian kepada Allah, karena Allah adalah sumber segala-galanya bagi kita. Kita bisa berkomitmen untuk hidup melakukan kehendak Tuhan, bukan mengejar kenikmatan duniawi. Kita berkomitmen untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan mengutamakan dunia. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah berada di minggu terakhir di bulan Mei. Bulan yang kita rayakan sebagai bulan bahasa dan budaya bagi seluruh warga Gemit. Selama bulan Mei, kita mengenal banyak bahasa dan juga banyak budaya. Yang menarik untuk kita renungkan di akhir dari perayaan bulan bahasa dan budaya minggu ini adalah pesan apa yang sudah kita dapatkan selama kita merayakan bulan bahasa dan budaya. Apakah perayaan kita berpusat kepada Tuhan ataukah berpusat kepada segala aksesoris budaya? Beta ingat salah satu status seorang pendeta senior, sepertinya beliau sudah emeritus. Pada 5 hari yang lalu, beta baca status beliau di Facebook bilang begini, bulan bahasa dan budaya akan segera berakhir. Manakah yang masih tinggal berkesan? Pentas budaya dalam ibadah ataukah berita Alkitab tentang bahasa dan budaya? Apa kesan kuat yang tertinggal di dalam bulan bahasa dan budaya? Apakah kata Alkitab tentang bahasa dan budaya ataukah koleksi foto bernuansa etnis? Mari kita berefleksi bersama di minggu terakhir perayaan bulan bahasa dan budaya ini. Amin.